Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 478, aku mudah membuat kesalahan saat aku sedang mudi. Setelah Seng Tua pergi, Gu Ziling berjalan ke arah kakak ketiga. Dia ingin menamparnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun Huran melindunginya, seolah-olah dia takut Gu Ziling akan menyakitinya. Dia menghalangi Gu Ziling untuk mendekati kakak ketiga. Apa yang kamu inginkan? Si bodoh ini memperlakukanmu dengan sangat baik. Gu Ziling mendengus dan berkata, karena kamu tidak menghargai kebaikanku, jangan menjebakku. Mulai sekarang, jangan bermimpi mendapatkan informasi apapun tentang kakekmu. Jangan ganggu kakak ketigaku. Tunggu saja dan lihat. Gu Ziling meninggalkan ruang tamu, siap untuk merenungkan kesalahannya di kamarnya. Huran bertukar pandang dengan kakak ketiga dan mereka pun bergegas ke kamar mereka. Kamu baik-baik saja? Begitu mereka duduk, Huran bertanya. Apakah aku datang terlambat? Tidak, kamu datang tepat waktu, jawab kakak ketiga. Hari ini kita telah menyinggung kakak ipar kedua. Jadi, kita harus berhati-hati mulai sekarang. Huran mengangguk. Karena mereka tidak tidur tadi malam, dia berkata, karena semuanya sudah berakhir, kita harus tidur nyenyak dan mengisi ulang tenaga. Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Kamu bisa tidur di tempat tidur dan aku akan tidur di sofa. Setelah mengatakan itu, kakak ketiga yang tinggi berbaring di sofa. Setelah Huran melihatnya tertidur, dia pergi mandi. Meskipun mereka sudah saling bicara terbuka, mereka baru saling kenal beberapa hari. Pasti canggung jika mereka tiba-tiba tidur bersama di ranjang yang sama. Karena itu, Huran tidak memaksanya. Setelah kakak ketiga tertidur, dia berbaring di ranjang dengan tenang. Jadi, mereka pasangan palsu atau sungguhan. Di sisi lain, pertemuan yang dihadiri Lu Qianqian ditetapkan pada pukul 2. Sebenarnya, itu hanya ucapan selamat kepada para direktur. Lu Qianqian harus menunggu konferensi pelantikan sebelum dia dapat resmi menjabat. Berkat warisan Papa Lu Qianqian resmi menjadi ketua Lu Holdings yang tak terbantahkan. Namun, tak seorang pun di Lu Holdings yakin. Dia hanyalah seorang wanita muda berusia awal 20-an. Selain itu, dia bukanlah lulusan universitas bergengsi, juga bukan seorang jenius dalam manajemen bisnis. Dia bahkan tidak pernah kuliah di universitas biasa sebelumnya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin baru Lu Holdings. Para pemegang saham tidak yakin sama sekali. Kalau saja mereka tahu lebih awal, lebih baik Lu Holdings dibubarkan saja sebelum gadis kecil itu menghancurkannya. Jadi, banyak pemegang saham sudah berencana melepas modalnya. Saudara-saudara dari Lu Holdings sudah menunggu untuk melihat drama yang bagus. Mereka menduga para pemegang saham pasti telah menyiapkan banyak trik untuk mempermalukan Lu Qianqian. Mereka hanya tidak berani mengatakan apapun dengan kehadiran perwakilan Zongteng. Dengan situasi Lu Holdings saat ini, saya pikir akan lebih baik untuk melepas modal untuk menghindari kerugian besar. Bagaimana menurut Anda? Beberapa pemegang saham menyuarakan pendapat mereka dengan terus terang. Perusahaan bukanlah mainan. Selain itu, ada begitu banyak orang berbakat di Lu Holdings. Mengapa kita harus membiarkan Nona Lu menjadi pemimpin dan bermain-main? Perwakilan Zongteng mendengar mereka dan berkata, jika ada pemegang saham yang hadir tidak yakin, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual saham Anda ke Zongteng. Para pemegang saham langsung berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Lu Qianqian memasuki ruang rapat dengan mengenakan jas putih. Matanya yang berbentuk almond menyapu para direktur. Setelah itu, dia duduk di kursi yang diperuntukkan bagi ketua. Namun, tidak ada yang peduli padanya saat dia memasuki ruang rapat. Mereka sama sekali mengabaikannya. Lu Qianqian berdeham dan berkata, paman-paman terkasih, kalian tampaknya sangat tidak senang melihatku duduk di sini. Aku bisa mengerti itu. Lagi pula, aku masih muda dan kalian belum melihat kemampuanku. Itu salahku. Apa yang bisa kamu lakukan? Berhubungan dengan pria dan membuat dirimu hamil. Para pemegang saham tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Namun bagi Lu Qianqian, itu adalah penghinaan yang nyata. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya usiamu sudah cukup untuk kupanggil paman. Bukankah kau punya anak perempuan? Tanya Lu Qianqian. Putriku tidak akan bertindak sepertimu. Kerumunan itu tertawa sekali lagi. Namun Lu Qianqian ikut tertawa bersama mereka. Jadi, menurutmu apakah sekelompok pria yang mempermalukan dan menindas seorang wanita adalah sesuatu yang harus diagungkan? Jika aku adalah putrimu, aku akan merasa lebih malu padamu. Kamu pandai berkata-kata. Tapi bagaimana dengan kemampuanmu dalam memimpin perusahaan? Paman Lu menyela. Apakah menurutmu sebagai ketua baru Lu Holdings, kamu hanya perlu duduk di sana dan berdebat dengan orang lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan? Saya di sini hari ini hanya untuk menyapa semua orang. Saya akan menyimpan trik yang sebenarnya sampai konferensi pelantikan, kata Lu Qianqian, jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan Lu Holdings hari ini, saya tidak akan keberatan.
Paman, Anda berkonspirasi dengan pengacara ayah saya dan membuat surat wasiat palsu. Saya masih belum melaporkannya ke polisi. Jika saya jadi Anda, saya akan duduk di sini dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menghindari perhatian. Karena saya, keponakan Anda, mudah membuat kesalahan saat saya sedang murung. Wajah Paman Lu memucat. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Para paman di keluarga Lu, kami tahu apa yang kalian incar di Lu Holdings. Saya tahu apa yang kalian inginkan. Lu Qianqian menunjuk kepalanya dan berkata, tetapi saya, Lu Qianqian, bukanlah keset yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Karena para pemegang saham dari Zongteng hadir hari ini, saya akan menjelaskan semuanya sekaligus. Jika kalian mencoba bermain trik di belakang saya, atau bersekongkol melawan saya, maka jangan salahkan saya ketika saya menjual Lu Holdings kepada orang lain dan membuat usaha kalian sia-sia. Sementara itu, saya harap para direktur lainnya dapat memperhatikan keputusan kalian. Kau tampaknya pandai menunjukkan kekuatanmu. Kita lihat saja nanti. Para direktur menyilangkan tangan di depan dada dan menyeringai. Kita kesampingkan dulu konferensi pelantikan. Ada hal yang lebih penting yang harus diputuskan. Misalnya, kontrak dengan Tianhong. Apakah kita akan memulai proyek taman hiburan? Aku khawatir gadis muda sepertimu bahkan tidak bisa memahami dokumen-dokumen itu, bukan? Saya ingin kontrak dengan Tianhong dihentikan. Apa kau bercanda? Keluarga Lu membantah. Itu kontrak senilai puluhan miliar. Bagaimana mungkin kontrak itu bisa dibatalkan hanya karena kau bilang begitu? Kontrak besar senilai puluhan miliar. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Lu Qianqian tertawa. Kau tidak tahu reputasi Tianhong di industri konstruksi beberapa tahun ini. Kenapa tidak bekerja sama dengan Hong Seng yang memiliki reputasi terbaik? Kau pikir aku tidak tahu kau ingin mendapatkan keuntungan darinya? Kita harus mengutamakan keselamatan taman hiburan. Kau pikir kau bisa menipuku setelah ayahku pergi? Perkataan Lu Qianqian mengejutkan semua orang. Kita kesampingkan dulu kasusnya. Setelah saya menjabat, saya akan memulai lagi proyek. Jadi, apakah ada hal yang begitu penting yang bahkan tidak dapat ditangani oleh wakil CEO yang harus diputuskan? Burung gagak berhenti berbicara.